Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kembali pagi hari ini, mari persiapkan hati kita, roh kita. Mari kita datang menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Mari arahkan hatimu, arahkan rohmu pagi ini. Sembah Dia. Mari pagi ini bawa segenap hatimu, segenap rohmu. Sembah Yesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Hanya Engkau pribadi yang layak disembah. Lebih lagi datang mengabdi Tuhan, menyembah Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
pujian kami Tuhan, karena Kau yang layak untuk disembah. Sembah dan puji,
setiap kami Tuhan selalu dekat dengan Kau sungguh hanya dekat, itu yang ku Kau sungguh. Mari katakan lebih lagi kepada Tuhan, kerinduanmu hanya denganmu. Mari nyatakan lebih lagi saudara, hanya dekat, hanya dekat dengan Engkau Tuhan, itu yang ku Kau sudah berubah, telah ubahkan, Kau yang tak ubahkan air mataku dari lembah yang bermata air. Itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memujimu karena katakan selalu tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, kami memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memujimu dan katakan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari pagi ini nyatakan lebih lagi kepada Tuhan dari hatimu yang terdalam, dari rohmu, menyembah Dia. Oh Tuhan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, hanya Engkau satu-satunya mulutku kan selalu yang kami sembah. pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Izinkan rohmu menyembah, bebaskan rohmu. Tuhan selalu rindu dengan kita semua. Tuhan selalu menunggu hadir-Mu dalam sebagai Allah yang kudus, sebagai Allah yang kudus.
sembah kami. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Mari jemaat Tuhan, Are you Lord nyatakan sembahmu pagi ini kepada Tuhan. Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Katakan worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, Holy. are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Cepat saja, you are holy. Mari cepat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak. You are holy, holy. Almighty, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy, are you Lord God Almighty? What is the You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Are you Lord God? Terima kasih Tuhan, begitu dekat Engkau dengan kami, begitu Engkau mengasihi kami, begitu Engkau mendekat kami. You are holy. Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Begitu dekat Engkau dengan kami, begitu dekat Engkau dengan kami. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Thank you, Jesus. Mari bersyukur pagi ini. Oh, thank you Lord. Sungguh kasih-Mu melingkupi setiap kami. Sungguh besar Engkau. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat kasih-Mu.
baru setiap pagi. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Oh terima kasih. Oh baik Tuhan. Oh Kau buat hidup kami berarti. Untuk setiap langkah kami Tuhan, berjalan dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan hati dalam hidup. Oh kerinduanku Tuhan, selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku selalu dekat denganmu. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari, sungguh kami sadar bahwa kasih-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami. Rasakan tuntunan-Mu setiap hari. Oh terima kasih Tuhan. Oh kerinduanku selalu dekat. Oh selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu tak terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kau berikan arti. Terima kasih buat karya-Mu, buat penebusan-Mu atas hidup kami. Biarlah kami selalu mendekat kepada-Mu. Kerinduanku Ini kerinduan kami. selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu Kami sampai datang Tuhan pagi ini hidupku. membawa hidup kami. Kami datang membawa doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya semuanya ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hari yang kami lalui Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hari yang kami lalui Tuhan akan indah Tuhan jika kami menyertakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan yang sedang menjalankan ibadah puasa Tuhan. Mari Tuhan Engkau bantu Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, bukan hanya karena kekuatan fisiknya Tuhan menahan lapar dan haus Tuhan, tapi kerinduan akan Engkau Tuhan, Engkau tambahkan atas setiap kami Tuhan, untuk kami semakin dekat di hadapan Engkau Tuhan. Jadi alat-Mu yang Engkau pakai Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan, di tengah apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, dan kami mau menikmati Tuhan
segala berkat yang terindah Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan yang ada di rumah Tuhan. Menyertai kami Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Setiap ibadah kami Tuhan kiranya menjadi dupa yang harum di depan Engkau Tuhan. Kami percaya melalui setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan, dan menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Setiap pelayanan kami juga Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan. Apapun yang bisa kami berikan Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya ini Tuhan, dan menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang taburi kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi kekuatan bagi kami, tuntunan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat semuanya. Segala yang terbaik, yang terindah Tuhan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kembali lagi dalam saat ada pemberitaan. Kita mau belajar bersama tentang kasih Tuhan, pertolongan. Kita mau belajar untuk mengampuni, kita mau belajar untuk berbuat baik kepada sesama kita. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul mengasihi meski disakiti. Kenapa kita harus mengasihi meskipun kita tuh disakiti? Kita merasa kita disakiti dengan orang-orang lain, mungkin dengan sahabat kita sendiri, teman main kita sendiri, kita disakiti. Tetapi kenapa kita harus belajar untuk mengasihinya? Padahal aku terluka, padahal aku selalu dihina, aku direndahkan. Tetapi kenapa aku harus mengasihi? Bahwa seorang pengikut Kristus, bahwa dia harus menyangkal dirinya, bahwa dia harus mau mengasihi, mau mengampuni, meskipun dia sekalipun dia akan diinjak-injak, dia dimarah-marahin, disakiti. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik, tetap mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Dalam Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahwa kenapa kok kita harus mengasihi musuh kita? Dia sudah menganiaya kita, dia sudah melukai hati kita. Tapi kenapa kita harus mengasihinya? Apalagi kita malah mendoakannya. Tapi terkadang kita berpikir bahwa kenapa Tuhan bilang begitu ya? Kenapa Tuhan mengatakan bahwa aku harus mengasihi musuhku? Dan apalagi aku harus berdoa bagi mereka yang menganiaya aku. Hal yang sungguh terkadang kita berpikir, ngapain aku mendoakan musuh? Ngapain aku harus mengasihi musuh? Dia sudah membuat aku celaka. Dia sudah membuat aku menderita. Dia membuat aku tuh seakan-akan aku gak punya teman. Terkadang kita merasa kita tuh terpojok dengan keadaan kita. Seakan-akan kita tuh gak punya teman, kita gak memiliki sahabat, karena semua orang menjauhi kita, semua orang menyakiti kita. Tetapi kenapa aku harus mengasihi mereka? Tapi kenapa aku harus mau mendoakan mereka? Kadang-kadang kita berpikir ya Bapak Ibu, kenapa ya kok Tuhan membuat kita tuh harus mengampuni, Tuhan harus suruh kita untuk mengasihi. Kenapa Tuhan membuat kita tuh ini gak adil, ini gak adil bagi kita, bagiku gak adil. Enggak 1-2 kali aku merasa aku disakiti, bertahun-tahun aku disakiti. Aku harus mengasihi. Bahwa saya juga pernah mengalaminya Bapak Ibu. Saya waktu masih sekolah itu saya sering disakiti oleh teman-teman saya.
saya dihina, saya dibully, saya nggak punya teman. Teman-teman hanya menyakiti saya aja. Saya selalu menyendiri, saya selalu mojok Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya merasa saya nggak aman seperti itu. Saya merasa saya nggak aman. Saya merasa bahwa saya dekat dengan teman saya, tapi saya disakiti, saya dihina. Sampai-sampai kadang-kadang tuh saya tuh takut untuk masuk sekolah. Ya. Masuk sekolah tuh takut. Karena apa? Saya dihina sama teman-teman saya. Saya dibully sama teman-teman saya. Enggak hanya teman-teman saya, enggak hanya siswa-siswa di sana. Guru pun pernah membuli saya. Hal yang terkadang tuh, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tapi malah Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Ini hal yang mustahil. Kenapa aku harus mengasihinya? Kenapa aku harus mengampuninya? Kenapa aku harus mendoakan dia? Mungkin dalam hati kita, dalam benak kita, Tuhan, kalau bisa Tuhan celakakan dia. Tuhan, biarlah Engkau yang membalas dia. Mungkin kadang kita pernah berpikir seperti itu, bahwa oh nggak apa-apa, nggak perlu saya yang balas, pasti Tuhan yang balas. Tapi Tuhan tidak suruh begitu. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi, mendoakan musuh kita. Mengapa kita harus mengampuni musuh kita? Sering kita selalu dalam benak kita harus datang sama teman kita, bahwa kita tetap harus mengasihi. Kita datang dengan mungkin ya penuh dengan jengkel, penuh dengan emosi, penuh dengan nanti kalau aku deket lagi sama dia, yang ada nanti aku malah disakiti. Tapi kita harus mengampuni loh, sejahat-jahatnya dia. Kita harus mau mengampuni. Dia yang sudah pernah merusak, mungkin merusak keluarga kita, dia sudah merusak masa depan kita, dia sudah merusak apapun itu yang kita miliki. Tapi kita tuh mau mengampuni. Wow. Yang kita pernah dengar bahwa bagaimana sih caranya aku bisa mengampuni? Bahwa kalau kita minta ampun sama Tuhan, kita melakukan kesalahan sama Tuhan, mau kan kita diampuni sama Tuhan. Dan karena saya juga berpikir seperti itu Bapak Ibu, bahwa setelah waktu saya melakukan kesalahan, saya sadar bahwa itu salah. Saya datang sama Tuhan untuk minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya telah jatuh dalam dosa. Saya minta ampun. Saya minta ampun Tuhan, apa yang telah saya lakukan dan saya sadar itu salah. Tuhan sudah mau mengampuni kita. Kenapa kita tidak bisa mengampuni orang yang salah sama kita? Kita memiliki dendam, kita memiliki dengki sama orang lain yang menyakiti kita. Untuk kita berdoa, kita tidak mengampuni. Bapa di surga juga tidak akan pernah mendengarkan doa kita. Kamu datang di saat kamu salah, kamu minta ampun sama aku, ya. Tapi kenapa kamu tidak mau mengampuni sama orang lain yang lukai kamu, yang menyakiti kamu? Harus adil. Makanya kenapa kita harus mengampuni musuh kita? Kalau kita mau diampuni oleh Bapa, kita juga harus mengampuni orang lain. Amin. Kita harus mau mengampuni orang lain, Bapak Ibu. Petrus bertanya sama Tuhan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali. Ya. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa sih maksudnya? Kenapa harus mengampuni sampai 70 kali 7 kali? Apakah maksudnya itu dihitung
490 kali aku harus mengampuni ya. Bukan. Tetapi maksud Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, bahwa kita harus selalu siap untuk mengampuni ya, tanpa batasan atau menghitung kesalahan mereka. Bahwa siapapun, saudaramu, kerabatmu, temanmu pun datang untuk minta maaf sama engkau harus mengampuni ya. Gitu. Tanpa ada batasan-batasan tertentu. Tetap kita harus berbuat baik sama orang-orang yang telah jahat sama kita. Makanya Tuhan mengatakan, mengampuni itu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tak terbatas kita mau mengampuni. Seperti Bapa di surga nih loh. Kita jatuh dalam dosa, kita mau minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Tuhan ampuni. Karena kasihnya Tuhan itu begitu besar. Makanya kita sebagai seorang pengikut Kristus, kita juga mau belajar untuk meneladani Tuhan Yesus. Meneladani bahwa kita juga harus mengasihi tanpa batas. Mungkin ya susah ya, mungkin berat, mungkin itu hal yang belum pernah kita lakukan untuk harus mengasihi. Tapi dia udah benar-benar keterlaluan, benar-benar tidak bisa diungkapkan kata-kata. Kesalahannya dia tuh cukup banyak banget. Tapi Tuhan mengatakan loh, untuk mengampuni tanpa batas. Wow, hal yang sungguh kadang tuh sungguh susah. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu, tetap berbuat baik sama orang-orang yang telah menyakiti kita. Karena Tuhan tuh mau mengajarkan kita seperti itu. Kita mau belajar untuk membenahi diri. Karena apa? Karena di saat kita mau mengampuni musuh kita itu membantu kita melepaskan kebencian dan dendam. Di saat kita menahan, menyimpan emosi, menyimpan kebencian, kita akan selalu membuat itu aku benci terus. Kita nggak bisa melepaskannya. Kenapa aku harus mengasihi? Ya, karena supaya membantu kita untuk melepaskan kebencian dan dendam. Karena bahaya kalau kita selalu hidup dalam kebencian, dalam kepahitan, itu akan membuat sakit dalam hidupan kita, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Bisa jatuh sakit, pusing dan sebagainya. Karena apa? Kepahitan demi kepahitan kita simpan terus. Kita tidak mau melepaskan semuanya. Kalau kita mau mengasihi, kita mau berbuat baik sama orang yang menyakiti kita, itu akan pelan-pelan untuk mengikis kebencian dan dendam sama orang itu. Bahwa kita mau belajar. Memang tidak mudah, tapi bisa. Karena Tuhan itu mengajarkan seperti itu. Ya. Bahwa mengasihi membuat kita tuh bisa melepaskan semuanya. Kita akan merasa lega. Bukan berarti walau kita disakiti, kita berbuat baik, wah kalah nih. Wah kalah kamu nih. Pecundang kamu. Karena kamu sudah berbuat baik, kamu mengampuni. Bilang aja kamu takut. Bukan. Melainkan kalau kita berani mengampuni, berani mengasihi lebih dulu, itu adalah seorang pemenang. Seorang pemenang karena apa? Bisa melawan segala kedagingan dalam hidup kita. Mungkin mikir, kenapa kamu berbuat baik? Cari muka ya? Kenapa kamu berbuat baik? Pasti kamu takut nih kalau dia menyakiti kamu lagi. Enggak. Bukan seperti itu.
Aku mau mengasihi engkau karena aku ingin berbuat baik sama engkau. Aku mengasihi engkau karena aku tahu aku akan menjadi seorang pemenang. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengasihi aku lebih dulu. Amin. Tuhan sudah mengasihi aku lebih dulu. Makanya apa? Aku harus mengasihi engkau. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita mau mengasihi orang karena apa? Karena kita tahu bahwa kita itu sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita, untuk mengasihi kita. Kenapa kita seakan-akan tidak mau mengasihi orang lain? Seberapa kita sudah mengecewakan sama Tuhan? Seberapa banyak kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan sama Tuhan? Mungkin dari kita kecil sampai sekarang, berapa puluh ribu kesalahan yang kita lakukan sama Tuhan. Apakah Tuhan mengingat-ingat? Apakah Tuhan benci? Apakah Tuhan dendam sama kita? Tapi Tuhan mengatakan, dalam 1 Yohanes mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau Tuhan di surga aja bisa mengampuni segala kesalahan kita, kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Hanya karena dihina, karena dia merusak hidupku, dia merusak masa depanku, dia sudah merusak keluargaku. Apakah itu bisa diampuni? Di saat kita mau mengampuni, pasti Tuhan dengar. Yang saya katakan bahwa saat kamu mengampuni, kita mengasihi, kita adalah seorang pemenang. Kita adalah seorang pemenang. Bahwa Tuhan selalu mendengarkan orang-orang dan dekat dengan orang-orang yang selalu memiliki hati yang bersih. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia dihina secara fisik, hancur, emosional, dia merasakan kesakitan, sedih, dia dihina, dia dicaci maki, dia dihajar sampai babak belur, dia ditinggalkan murid-muridnya. Murid-muridnya tidak mengakui dia karena takut kalau nanti kalau murid-muridnya mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru mereka, dia akan ikut-ikutan disiksa. Tapi Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, sungguh besar pengampunan Tuhan sama orang-orang yang menganiaya dia. Tuhan mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Tuhan itu sudah disiksa loh. Tuhan sudah disakiti. Tuhan sudah ditinggalkan murid-muridnya. Sedih banget. Tuhan sayang sama anak-anaknya. Tuhan sayang sama murid-muridnya. Tapi kenapa murid-muridnya tidak mengakui bahwa dia adalah gurunya? Tapi dia bilang bahwa aku tidak kenal dia. Petrus menyangkal bahwa aku tidak mengenal dia. Apakah Tuhan benci sama Petrus? Enggak. Tuhan tidak benci sama Petrus, tapi tetap mengasihi Petrus. Demikian juga kita. Di saat kita menyakiti Tuhan Yesus, melakukan kesalahan sama Tuhan Yesus, mungkin kita juga sering tinggalin Tuhan, menomorduakan Tuhan, mungkin menomor 3, menomor 4kan Tuhan. Mungkin kita hanya datang di saat kita ingat Tuhan aja. Kita menjauhi Tuhan karena mungkin kita mikir bahwa nggak enak ikut Tuhan, beban aja. Apakah Tuhan benci sama kita? Enggak.
Tuhan mengampuni kita. Karena Tuhan mengatakan bahwa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, sungguh besar kasih Tuhan. Sungguh, saya waktu mendengarkan ini bahwa wow, keren banget ya Tuhan. Sungguh besar banget. Maka kita juga mau belajar Bapak Ibu untuk berbuat baik, untuk berani mengampuni, untuk berani mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Karena apa? Tuhan juga terlebih dahulu tersakiti, Tuhan lebih dahulu dihina, sampai lebih dari apa yang kita rasakan sekarang. Tapi Tuhan aja bisa mau mengampuni kita kok. Mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti mereka kok, yang telah menyakiti Tuhan Yesus. Yang kita ini gak ada apa-apanya, masa kita juga gak mau berbuat baik sama orang? Kita gak mau mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Makanya saya membawakan sharing ini tuh mengasihi meskipun disakiti. Kita disakiti terus sama orang lain, keluarga kita, mungkin suami istri kita, anak kita, tapi tetap kita belajar, oh Tuhan, aku mau mengasihi mereka, aku mau mengasihi mereka karena kita sayang sama mereka. Ada kesaksian dari saya baca-baca tentang ilustrasi Bapak Ibu, tentang Abraham Lincoln ya, bahwa ia adalah presiden ke-16 Amerika Serikat waktu itu. Nah, waktu dia menghadapi banyak musuh politik yang mencemooh dia, bahkan berusaha untuk menjatuhkannya, namun setelah perang saudara berakhir, Lincoln tidak membalas dendam kepada lawan-lawannya, melainkan dia berkata, cara terbaik untuk menghancurkan musuh adalah menjadikan mereka teman. Wah, kok bisa? Cara terbaik untuk menghancurkan musuh adalah menjadikan mereka teman. Karena dia mau ngampuni mereka dan berusaha membangun kembali persatuan di negaranya. Bahwa dia tidak peduli dengan apa yang telah dia alami. Bahwa bahwa kebencian itu akan mengubah menjadi seorang sahabat. Karena apa? Karena dia mau menghancurkan musuh. Dalam arti menghancurkan dendam, menghancurkan segala hal-hal yang telah menyakiti dia. Dia mau mengampuninya, padahal dia juga sudah dicemooh, sudah dijatuhkan, tapi dia mau mengampuni, dia mau berani mengampuni. Kalau kita masih mau egois-egoisan bahwa enggak, aku enggak mau mengampuni dia. Kalau kita masih tidak bisa mengikis ego kita, bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana kita bisa bebas dalam hidup rasa ketakutan, rasa tidak aman? Karena apa? Karena kita memiliki dendam kepahitan yang belum selesai dalam hidupan kita. Makanya kita mau belajar, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, untuk mengasihi itu tanpa batas, mengampuni tanpa batas. Dulu kita pernah disakiti, dulu pernah kita dihina, lupakan semuanya, perbarui lebih lagi, dekatkan diri lagi sama orang-orang itu, doakan dia. Saya kalau berdoa sama Tuhan, saya juga sering berdoa dan saya ingat-ingat siapa sih orang-orang yang pernah saya benci, siapa sih orang-orang yang pernah bikin saya sakit hati. Saya ingat-ingat dan saya mendoakan, saya mengampuni. Itu saya berdoa dan mengampuninya, bahwa betul-betul Tuhan buat saya lega. Karena tidak ada beban yang saya pikul, tidak ada beban yang saya bawa. Karena apa? Karena saya sudah lepaskan semuanya. Itu yang mau Tuhan, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahwa kita nggak bawa-bawa dendam untuk memberatkan tubuh kita.
masalah sudah banyak, kita malah membawa masalah dendam itu kepada kita, malah tambah berat. Makanya Tuhan ingin untuk lepaskan semua, ampuni, mengasihi. Kita mau nyanyi Bapak Ibu, karena kita mau mengasihi. Mengasihi karena apa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Mengasihi lebih dulu, mengasihi lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu, mengampuni lebih dulu, mengampuni lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih dulu, mengasihi lebih dulu, mengasihi lebih dulu, bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya minggu ini menjadi minggu yang luar biasa. Saat kami doa puasa, kami makin dekat Tuhan, melihat mujizat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Memberkati semua tim yang melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya, berkati berlimpah-limpah. Juga Yosi yang sudah sharing firman, Tuhan pakai semakin dahsyat. Kami percaya hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini ada perlindungan, penyertaan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari masuk dengan sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.